Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Amonra, NIM G1417045. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil penelitian saya berjudul Modal Faktor Dinamis untuk Peramalan Konsumsi Rumah Tangga yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Hairil Anwar Notodiputro MS dan Ibu Pika Silvianti MSI. Berikut hal yang akan saya sampaikan. Menurut Wooldridge pada tahun 2018, data dari waktu adalah rangkaian data yang terdiri atas pengamatan pada satu peubah atau beberapa peubah dari waktu ke waktu. Data dari waktu tersedia dalam berbagai frekuensi, mulai dari harian, mingguan, hingga tahunan. Seringkali peubah respon dan peubah penjelas tersedia dalam frekuensi yang berbeda. Di sisi lain, adalah faktor dinamis yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 sebagai perkembangan dari analisis deret waktu dapat digunakan untuk peramalan jarak dekat atau nowcasting. Model ini dapat menghubungkan peubah penjelas yang berfrekuensi bulanan dengan peubah respon yang berfrekuensi kuartalan. Model ini akan memanfaatkan data yang memiliki frekuensi lebih tinggi untuk meramalkan data yang memiliki frekuensi lebih rendah melalui agregasi waktu. Modal faktor dinamis telah banyak digunakan di bidang ekonomi, salah satunya penyusunan kebijakan. Indikator ekonomi makro cenderung dirilis dengan penundaan yang substansial. Oleh karena itu, dilakukan nowcasting yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi saat ini. Di sisi lain, pengembangan konsumsi rumah tangga di Indonesia mempunyai proporsi lebih dari 50% dalam pembentukan PDB pada tahun 2019 menurut BPS pada tahun 2019. Oleh karena itu, beberapa negara menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai andalan utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya cukup besar dalam pembentukan PDB. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Indonesia pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh nilai ramalan konsumsi rumah tangga 1 tahun ke depan dan mengevaluasi metode rotasi faktor dalam meramalkan konsumsi rumah tangga. Berikut data yang digunakan. Data bersumber dari website BPS dan Bank Indonesia dengan perubahan respon konsumsi rumah tangga. Lalu diambil data periode Januari 2011 sampai November 2020, di mana konsumsi rumah tangga memiliki frekuensi kuartalan, sedangkan perubahan penjelasnya memiliki frekuensi bulanan. Karena perbedaan frekuensi tersebut, maka pada kolom perubahan respon terdapat missing value. Namun hal ini bukanlah suatu masalah karena dapat dilakukan agregasi waktu sehingga data memiliki frekuensi yang sama. Modal faktor dinamis adalah sebagai berikut, dengan XT atau perubahan penjelas dapat diuraikan menjadi lambda dikali dengan FT. FT atau faktor umum tidak teramati yang mengikuti persamaan VAR dengan ordo P. Untuk lebih jelas, misal ditetapkan jumlah faktor yang digunakan sebanyak 3, maka X1 yang menyatakan kredit konsumsi dapat diuraikan menjadi 3 faktor. Begitu seterusnya untuk X2 sampai X8. Sehingga modal faktor dinamis menganggap perubahan berfrekuensi bulanan teramati didorong oleh beberapa faktor dinamis yang tidak teramati. Hasil peramalan didapatkan dari agresi antara perubahan respon dengan faktor umum tidak teramati yang berfrekuensi kuartalan. Prosedur analisis pertama akan dilakukan eksplorasi data untuk melihat apakah data stasioner. Jika iya, maka dilanjutkan dengan menentukan banyaknya faktor dan guncangan, dan jika tidak, akan dilakukan pembedaan skala atau transformasi. Selanjutnya, dilakukan pendugaan parameter, dilanjutkan dengan pemodelan dengan rotasi faktor yang berbeda. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi rotasi faktor, dan akan melakukan peramalan 1 tahun ke depan, dan interpretasi hasil. Pada tahap eksplorasi data, menurut plot berikut dapat dilihat pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung tidak stasioner karena memiliki tren yang menaik dari tahun ke tahun. Selain itu, pada setiap kuartal ketiga terdapat kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengindikasikan adanya pengaruh musiman. Pada tahun 2020, terdapat penurunan yang terjadi secara tiba-tiba. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana umumnya memiliki pola yang menaik. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya perlakuan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, untuk perubahan penjelas, terdapat pola yang tidak stasioner dalam ragam maupun rataan, sehingga dilakukan transformasi. Transformasi yang dilakukan adalah menjadikan perubahan sebagai tingkat perubahan tiap bulan. Hal ini dilakukan dengan pertama menghitung nilai log dari perubahan lalu dilakukan pembedaan sekali. Untuk perubahan konsumsi rumah tangga, karena memiliki pengaruh musiman, maka dilakukan deseasonalize atau penyesuaian pengaruh musiman. Metode dekomposisi yang dapat digunakan adalah Seasonal and Trend Decomposition Using Lowest atau STL.
Kemudian data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Data latih, data dari Januari 2011 sampai Desember 2019 yang digunakan untuk membangun dua model nowcasting yang menggunakan dua rotasi faktor yang berbeda, yang pada akhirnya kedua model tersebut akan dibandingkan. Untuk data uji diambil dari Januari sampai November 2020 dan digunakan untuk membandingkan hasil ramalan dengan data uji. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah leg, digunakan nilai IC. Nilai IC minimum ada pada leg 12. Untuk menentukan banyaknya faktor, digunakan kriteria informasi dan diperoleh nilai kriteria informasi yang minimum ada ketika banyaknya faktor sebanyak 3. Dan untuk banyaknya guncangan, digunakan kriteria informasi dan diperoleh nilai kriteria informasi minimum ada ketika guncangan sebanyak 2. Selanjutnya, untuk penentuan rotasi faktor, Tabanik dan Fidel pada tahun 2007 menyebutkan bahwa pemilihan rotasi faktor dapat dilakukan dengan menerapkan rotasi faktor oblik terlebih dahulu, kemudian dihitung nilai korelasi antara faktor. Jika nilai korelasinya itu lebih dari 0,32, maka mengindikasikan rotasi faktor oblik seperti Promax dan Oblimin dapat digunakan. Namun, jika kurang dari 0,32, maka rotasi faktor ortogonal dapat digunakan seperti Varimax dan Quartimax. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat tidak ada korelasi antara faktor yang bernilai 0,32, sehingga rotasi yang baik digunakan adalah rotasi ortogonal, dan metode rotasi yang digunakan adalah rotasi Varimax dan rotasi Quartimax. Pada tahap selanjutnya, untuk pemodelan dengan rotasi Varimax, diperoleh nilai faktor loading sebagai berikut, sehingga faktor 1 mewakili besaran permintaan dan pandangan konsumen terhadap kondisi perekonomian, faktor 2 mewakili kinerja perekonomian yang meliputi indeks produksi industri dan indeks manufaktur cepat, serta kredit konsumsi. Faktor 3 mewakili mobilitas masyarakat serta pengangguran yang meliputi indeks lowongan kerja dan jumlah penumpang kereta api. Selanjutnya, nilai faktor umum tidak teramati adalah sebagai berikut, karena berasal dari frekuensi yang sama dengan perubahan penjelas, maka memiliki frekuensi bulanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan agregasi waktu sehingga diperoleh faktor yang berfrekuensi kuartalan. Berikut adalah nilai faktor umum tidak teramati untuk periode 2011. Untuk tahap selanjutnya, pemodelan dengan rotasi Quartimax diperoleh nilai faktor loading sebagai berikut, dan faktor 1 sampai dengan faktor 3 mewakili hal yang sama dengan pemodelan menggunakan rotasi Varimax. Seperti sebelumnya, faktor umum tidak teramati perlu dilakukan agregasi waktu sehingga diperoleh faktor umum tidak teramati yang berfrekuensi kuartalan. Berikut nilai faktor umum tidak teramati berfrekuensi kuartalan dan bulanan untuk periode 2011. Berikut adalah plot perbandingan nilai aktual dengan nilai hasil ramalan menggunakan rotasi Varimax dan rotasi Quartimax. Untuk hasil ramalan menggunakan rotasi Varimax, diperoleh nilai MAPE sebesar 8,14%, dan untuk hasil ramalan menggunakan rotasi Quartimax diperoleh MAPE sebesar 7,94%. Selanjutnya, untuk tahap evaluasi metode rotasi faktor, karena nilai MAPE yang dihasilkan dari kedua model itu cukup kecil, maka menunjukkan bahwa hasil peramalan dari kedua model tersebut mendekati data aktual. Selain itu, nilai MAPE yang tidak terlalu berbeda jauh mengindikasikan bahwa kedua metode rotasi faktor ini sama baiknya dalam meramalkan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya dilakukan peramalan 1 tahun ke depan dari triwulan 4 tahun 2020 sampai triwulan 3 tahun 2021 menggunakan rotasi Varimax dan rotasi Quartimax. Berikut adalah hasil ramalannya. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu setelah dilakukan pemodelan dengan model faktor dinamis menggunakan rotasi ortogonal yaitu rotasi Varimax dan Quartimax, didapatkan hasil bahwa baik rotasi Varimax maupun Quartimax dapat meramalkan konsumsi rumah tangga dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MAPE yang diperoleh dari kedua model tersebut cenderung kecil. Hasil penelitian pada model faktor dinamis, baik dengan rotasi Varimax maupun Quartimax, menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menurun di akhir tahun 2020 dengan angka sekitar 1.360.000 miliar rupiah dan dilanjutkan dengan kenaikan pada tahun 2021 dengan angka sekitar 1.950.000 miliar rupiah. Saran yang dapat diberikan yaitu saat ini sudah banyak dikembangkan metode peramalan jarak dekat atau nowcasting dengan menggunakan deep learning seperti long short term memory networks and artificial neural networks
Lalu, penggunaan metode tersebut dapat digunakan untuk memperoleh nilai ramalan yang lebih baik. Selain itu, dapat juga menambahkan jumlah data yang digunakan agar hasil ramalan yang diperoleh dapat lebih akurat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.